Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andri Indranata. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin ya. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nih, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada 3 juga nih. Kalau tadi secara generatif itu ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang perkembangbiakan hewan secara vegetatif juga ada 3, yaitu yang pertama itu membelah diri, yang kedua itu fragmentasi, dan yang ketiga adalah dengan cara tunas ya. Kita lanjut ke membelah diri, kita bahas dulu ini ya. Membelah diri, hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu ya, ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Ciri hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini seperti ilustrasi dalam gambar ini ya. Pertama, amobanya itu cuma 1. Ini ada inti selnya ya. Jadi lalu dia akan berkembang, inti selnya akan menjadi 2 ya, menjadi 2. Lalu tubuhnya lama-lama akan pisah. Jadi akan terlepas dari tubuh satunya dan tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Itu namanya membelah diri ya. Tadi contohnya adalah hewan amoeba. Dan yang kedua ini adalah perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, potongan tubuhnya itu kemudian akan menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis cacing. Ya, kalau kita pernah memancing itu kan, pernah main cacing itu dipotong lalu dia tetap hidup. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Cacing ini dipotong di tubuhnya seperti ini, dipotong, dan ini akan menjadi hewan yang baru. Di ekornya ini akan muncul kepala, dan di kepala tadi yang diputus akan muncul ekornya, akan tumbuh ekor. Di sini akan tumbuh kepala dan menjadi hewan yang baru. Jadi menjadi 2 hewan yang berbeda, yang sendiri-sendiri gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ke perkembangbiakan secara vegetatif yang ketiga, yaitu dengan cara tunas ya. Oke, dengan cara tunas. Kok seperti tumbuhan ya? Tumbuhan kemarin juga ada yang dengan cara tunas ya. Ini sama. Jadi prinsipnya memang seperti tunas pada tumbuhan. Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah porifera atau spons dan hidra ya. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Cara berkembang biak hewan mana yang pernah teman-teman lihat? Ini contohnya seperti ini gambarnya ini. Jadi dia akan tumbuh tunas di bagian tertentu ya, akan tumbuh tunas, lalu tunas ini akan jatuh dan menjadi hewan baru, jadi hewan sendiri begitu ya. Oke, itulah tadi pembahasan kita untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara
generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Semoga bermanfaat, terus belajar. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.